Satu, sanggup melihara kepribadian. Sanggup melihara kepribadian. Dua, sanggup patuh kepada kejujuran. Sanggup patuh pada kejujuran. Tiga, sanggup mempertinggi prestasi. Empat, sanggup menjaga sopan santun. Lima, sanggup pasti diri. Gunakan pikiran, mulai. Olahraga bela diri dapat dikatakan sebagai seni mencintai diri sendiri. Tak hanya mengolah fisik agar memiliki ketahanan tinggi, tetapi juga melatih mengelola emosi agar mental menjadi tenang. Hormat. Salah satu seni bela diri yang banyak digemari masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan, ialah karate. Setelah ini kita pemanasan, buat doa bersab ya, menghadap sana. Yuk, bisa. Sesuai dengan namanya, karate berarti tangan kosong. Dengan demikian, seni bela diri ini menitik beratkan serangan pada ketepatan tendangan dan pukulan tanpa alat. Paris pimpin tengah. Di Indonesia, karate pertama kali dibawa para mahasiswa Indonesia yang pulang dari Jepang. Kemudian berkembang hingga membentuk Federasi Karate Do Indonesia, FORKI, pada tahun 1972 yang menjadi wadah bagi karateka berlaga di forum nasional dan internasional. Terdapat 4 aliran utama dalam karate, yakni Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu, dan Wado-ryu. Keempat aliran itu dibedakan pada keunikan masing-masing teknik dalam pertarungan. Kecakapan menerapkan teknik untuk membela diri sendiri bukanlah satu-satunya tujuan dalam latihan karate. Kekuatan digunakan dengan penuh pertimbangan sebagai bentuk harga diri di depan orang lain. Karate menempatkan kekuatan pada pilihan terakhir untuk melawan ketidakadilan. Latihan karate pun tak hanya memukul atau menendang, tetapi juga belajar mengontrol emosi dalam tiap gerakan, agar pikiran pun jernih. Di Universitas PGRI Palembang ini ada unit kerja mahasiswa. Salah satunya cabang olahraga karate. Cabang olahraga karate ini masuk dalam nomor di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional dan juga masuk di Pekan Olahraga Seni Mahasiswa PGRI se-Indonesia. Kalau karate ini alirannya ada 5, Shitoryu, Goju-ryu, Wado-ryu, Shotokan. Jadi untuk di UKM ini semua perguruan gabung. Jadi bukan di kayak dojo perguruan, tapi ini sebuah UKM dojo kampus. Seluruh perguruan boleh gabung dan berstatus mahasiswa PGRI. Kalau karate ini bukan hanya bela diri, Pak. Jadi pembentukan kepribadian atlet. Di situ kita memang dari Sumpah Karate memelihara kepribadian. Jadi kepribadian kita tuh di sini dilatih. Kejujurannya, sportif. Jika buat salah dia berani jujur dan disiplin salah satunya. Tidak ada batasan usia untuk dapat menekuni karate. Seni bela diri karate merupakan pelajaran seumur hidup, sehingga tak heran peminat dari olahraga karate berasal dari berbagai jenjang usia. Belajar karate sejak dini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat pantang menyerah. Ketika jatuh setelah mendapatkan serangan,
Para anak terus bangkit dan kembali berlatih. Latihan ini pun berguna pada anak kelak ketika menghadapi masalah di masa depan untuk terus mencari jalan keluar, bukan berlari atau berhenti. Oh ya, Kaira umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Indira? 9 tahun. Sudah berapa lama ikut perguruan karate di sini, Kaira? Kalau Kaira udah 4 tahun setengah. Kalau Indira? 6 bulan. 6 bulan. Kenapa memilih ikut karate, Kaira? Karena pertama Kaira pas sekolah itu lihat mereka bisa bela diri. Jadi Kaira tertarik biar Kaira bisa melawan orang-orang kalau misalnya ada perampokan atau something. Nah, Kaira bisa melindungi diri Kaira sendiri. Jadi Kaira berinisiatif ikut karate. Kalau Indira? Kemauan sendiri. Kenapa? Mau melindungi diri atau Iya, olahraga? Pertama kali Kaira nonton itu Karate Kid. Kaira mukul tuh masih gini-gini, masih belum tahu. Terus di sekolah Kaira ada ekskul pas masih SD. Nah, Kaira lihat mereka itu keren banget bisa melawan mereka. Jadi Kaira tertarik ikut ekskulnya. Lama-lama Kaira keterusan ikut karate. Pas Kaira ikut karate, Kaira ngerasa kayak lebih berani gitu. Terus apalagi kalau kita menang perlombaan, itu rasanya puas banget, sudah latihan kita terbayarkan gitu. Dulu tuh kurang pede, nggak pengamen tuh kurang pede. Tapi setelah ikut karate jadi kayak pede, berani gitu. Kaira udah berapa kali ikut turnamen karate, kata atau kumite, dan juga alhamdulillah udah berkali-kali juga menang lomba. Kaira pengen terus ikut karate sampai Kaira bisa tembus, seenggaknya provinsi dulu, lalu nasional. Kaira bakal berusaha terus gitu. Kalau Indira? Pengen menjadi lebih baik ke depannya. Seni dalam karate terletak pada rangkaian gerak yang dilakukan karateka. Gerakan inilah yang disebut kata. Kata di dalam karate merupakan intisari sebuah seni bela diri yang memiliki nilai keindahan, arti filosofis, dan diatur dalam penerapannya. Untuk menggunakan sebuah kata, karateka mulai belajar mengelola pernafasan sehingga menghasilkan tenaga yang optimal dalam tampilan teknik. Mempelajari kata juga membutuhkan penghayatan agar mencapai irama yang sempurna. Hal ini akan berdampak pada cepat dan lambat suatu gerakan melalui pengaturan tempo yang pas. Setelah tenaga dan irama dipadu, karate akan menampilkan sebuah keindahan. Keindahan inilah terpancar pada ekspresi wajah para karateka ketika telah memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi kata yang dimainkan. Selain itu, keluasan tubuh dalam bergerak dan memutar pinggul menjadi hal utama untuk mendukung esensi indah dalam karate. Kalau kata itu kombinasi dari teknik dasar. Jadi di dalam kata itu berisi pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan. Ya itu isinya dari aplikasi dari kata itu tersebut. Seorang pemain kata harus bisa mengatur emosi. Pada saat gerakan keempat emosinya harus direndah. Pada saat gerakan 6 emosinya harus tinggi. Jadi dia bisa mengatur emosi.
Dan kata itu tidak bisa dilatih dalam berapa bulan. Berapa lama? Paling cepat itu 2 tahun karena gugup. Pertama, ditonton semua orang. Kita harus melatih diri kita sendiri. Gimana cara kita pastikan setiap itu anxiety, gugup. Gimana cara kita mengatasinya gitu. Kangkuso itu katanya dari kangku. So itu so-nya itu perpaduan kata Ian Yondan sama kata kangkudai. Kalau kangkuso perpaduan kata itu, Pak. Tapi kalau kangkudai dia melihat matahari. Kadang kata itu bisa diartikan, bisa juga perpaduan kata. Jadi dengan kita belajar kata, kita bisa mengatur emosi. Kata itu kalau kita emosi pasti mau cepet selesai. Aku harus selesai katain cepet. Padahal iramanya tidak begitu. Kata itu ada iramanya. Di gerakan berapa dia harus lambat, di gerakan berapa dia harus cepet. Pada saat posisi mau lompat. Kalau dia gugup, anxiety pasti lompatannya goyang, Pak. Kata ini riskannya goyang. Kalau goyang itu pengurangan poin. Kalau sekarang menurut perkembangan di nasional, kata Sitoriu yang sering dipakai. Kalau yang tadi dimainin sama atlet kita itu Faris. Faris ini persiapan untuk Porseni PGRI se-Indonesia. Kemarin Porprov dapat medali di perunggu. Itu kata kangkuso, kata sotokan. Bedanya apa? Sotokan sama Sitoriu itu alirannya beda. Ada banyak jenis kata dalam olahraga karate yang dipakai berbagai aliran, seperti jenis kata kanku. Kata ini terbagi menjadi 2, yakni kankudai dan kankusho. Makna kata kanku ialah memandang langit atau cakrawala yang tergambar pada gerakan pembuka kata ini. Begitu banyak variasi teknik dalam kata kankudai, mulai dari gerakan perenggangan, mengerucut, cepat bahkan merunduk, sehingga terlihat seperti menghadapi lawan yang banyak atau terkepung musuh. Menjadi salah satu cabang olahraga yang populer dan memiliki banyak peminat. Seni bela diri karate telah mencetak banyak atlet berprestasi, terutama di Sumatera Selatan. Mantazoma salah satunya. Mantazoma, laki-laki 21 tahun ini berhasil meraih 2 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Selatan tahun 2021. 2 medali emas itu diraih Mantazoma pada kategori Kumite Putra plus 84 dan Kumite Beregu. Sama-sama kami up. Yang ini target, yang ini moving.
Kecintaannya pada dunia bela diri karate sudah sedari kecil. Namun ia mulai menekuninya saat duduk di bangku SMP. Kegigihan latihan Mantazoma membawanya hingga dapat menyematkan sabuk hitam di pinggangnya. Sebuah kebanggaan baginya telah menjadi seorang pemegang dan atau ahli dengan kemampuan penguasaan teknik tinggi. Kalau karate sih dari SMP ya, SMP kelas 8 tepatnya. Mungkin 2015, mungkin 2014. Kalau ikutin lomba atau event, mungkin dari awal masuk karate ya udah menggelutinya. Untuk juara atau mungkin kalahnya juga, mungkin udah nggak terhitung kali ya. Udah mungkin banyak dari kecil soalnya. Lebih ke motivasi itu ya, pertama tuh nggak ngelihat dari hebat atau enggaknya ya, lebih ke mau membela diri terutama. Terus saya juga kan termasuk anak tunggal nih, untuk nyaga keluarga, untuk nyaga kedua orang tua, saya lebih milih bela diri daripada olahraga yang lainnya. Yang pasti percaya diri pasti meningkat. Terus juga tingkat kalau mau gimana kayak mental tuh lebih tinggi gitu. Nggak takut-takutan lagi karena udah sering bela diri tadi kan. Udah sering ketemu musuh di event-event ataupun latihan mungkin. Jadi mental untuk kepercayaan diri semuanya naik lah. Sekarang alhamdulillah saya di sabuk hitam dan 1. Harapan saya di olahraga karate ini, saya ingin lebih meningkatkan kualitas saya sebagai atlet karate Sumsel. Untuk tahun ini mungkin ada event yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI di Kediri bulan 6 nanti, Porseni PGRI. Itu salah satu target saya tahun ini. Boleh buang sini. Ini mundur, up, masuk ya, mundur, siap. Melalui karate, ia menghidupkan namanya sedari kecil dengan terus mengikuti banyak kejuaraan dalam rangka mengasah kemampuan dan percaya dirinya. Bawa Indira. Ya. Jame, atur napas dulu. Putar tangannya. MP. Melalui karate, ia menghidupkan namanya sedari kecil dengan terus mengikuti banyak kejuaraan dalam rangka mengasah kemampuan dan percaya dirinya. Berada di tingkatan tertinggi, semakin menjadikan Mantazoma merunduk untuk terus belajar dan menghayati filosofi karate dalam hidupnya.